Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pagi ini kita kembali lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena ini tugas saya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kalau saya petani, tugas saya menanam pohon. Ya, kalau saya tukang masak, tugasnya memasak sayur di dapur. Kalau saya pengacara, tugasnya membela orang yang nggak bersalah. Itu tugasnya. Kalau saya hamba Tuhan, tugasnya memberitakan kebenaran Tuhan. Ya, tugas hamba Tuhan itu memberitakan kebenaran Tuhan. Di dalam kebenaran Tuhan itu ada surga dan ada neraka. Nah, itu tugas saya menginformasikan kebenaran Tuhan itulah. Saudara kekasih, pagi ini saya akan berbicara tentang kebenaran. Ya, kebenaran itu terbagi dari 3 bagian. Kebenaran Tuhan, kebenaran manusia, dan kebenaran iblis. Ini yang harus saudara tahu. Kebenaran manusia dan kebenaran iblis itu nggak berlaku di sorga. Yang berlaku hanya kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan ini yang bisa membawa kita tinggal di sorga. Ya, ini sangat penting diketahui oleh banyak orang. Bahwa kebenaran manusia dan kebenaran iblis itu nggak berlaku di sorga. Mungkin di dunia masih berlaku, tapi di sorga nggak berlaku lagi. Hanya kebenaran Tuhan yang berlaku. Saudara yang kekasih, apa itu kebenaran Tuhan? Kalau saudara baca di dalam Amsal 23, saya bacakan ya. Amsal 23 ayat 23 saya bacakan. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Berarti kebenaran Tuhan itu harus kita beli. Berarti kebenaran Tuhan itu adanya di luar kita, bukan di dalam kita. Kadang-kadang manusia ingin menurut saya, ini loh yang benar. Tapi kalau kebenaran Tuhan itu adanya bukan di dalam diri kita, di luar kita. Makanya Tuhan katakan, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Berarti kebenaran Tuhan itu harus kita beli. Berarti kebenaran Tuhan itu ada harga yang harus kita beli. Kalau saudara mau tinggal di surga nanti setelah mati, ya nggak mau, saudara harus beli kebenaran Tuhan. Jadi bukan menurut kita lagi yang benar, tapi menurut Tuhan itu yang benar. Nah, kebenaran Tuhan itulah yang harus kita beli. Saudara yang kekasih, pagi hari ini saya ingin mengatakan kepada saudara, 3 jenis macam kebenaran ini. Kebenaran Tuhan, kebenaran manusia, dan kebenaran iblis. Saya kupas dulu tentang kebenaran iblis ya. Apa sih itu kebenaran iblis? Kalau saudara baca di dalam Kejadian 3, saya baca saja ya, biar jelas ya. Ini dari dulu iblis sudah memberikan kebenaran, tapi kebenarannya bohong. Kejadian 3 ayat yang keempat saya bacakan. Saya baca ayat keempat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahuinya bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Iblis berbicara kepada Adam. Iblis mengatakan, kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat, kamu akan seperti Allah. Ini kebenaran iblis. Dan kebenaran iblis inilah yang membuat Adam dan Hawa keluar dari surga. Jadi kebenaran iblis itu berlawanan dengan kebenaran Tuhan. Tuhan mengatakan, apabila engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat ini, kamu akan mati. Ini informasi dari Tuhan.
kebenaran dari Tuhan. Lalu ada kebenaran tuh iblis. Iblis mengatakan kalau makan buah ini kamu nggak mati, tapi kamu seperti Tuhan. Jadi perkataan iblis, kebenaran iblis sama kebenaran Tuhan itu berlawanan, saudara yang kekasih. Dan Adam dan Hawa membeli kebenaran iblis. Lalu Adam dan Hawa memegang perkataan iblis. Dia ambil pohon pengetahuan buah pengetahuan baik dan jahat, lalu dimakannya. Sehingga apa yang terjadi? Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Ini yang membuat sejarah bahwa Adam dan Hawa membeli kebenaran iblis, bukan kebenaran Tuhan. Pada dasarnya iblis itu, kebenaran iblis itu tukang tipu. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 8 ayat 44, di situ dikatakan bapak pendusta adalah iblis. Jadi kebenaran iblis itu tukang bohong. Saya sering mendengar orang mengatakan seperti ini. Kalau kebohongan itu dipelihara ribuan tahun, ya, saya ulangi lagi. Simak kata-kata saya. Kalau kebohongan itu dipelihara ribuan tahun, maka kebohongan itu akan menjadi kebenaran yang salah. Dari zaman Adam dan Hawa sampai sekarang, sudah ribuan tahun kebohongan itu dipelihara oleh iblis. Sehingga apa yang terjadi? Kebohongan itu menjadi kebenaran yang gak benar. Kebenaran yang salah. Ini terjadi kepada manusia. Banyak manusia lebih percaya tentang kebohongan. Saya ingin katakan kepada saudara, orang lebih percaya dengan orang yang bohong daripada orang yang jujur. Benar gak? Dan kebohongan ini sudah dipelihara dari zaman Adam dan Hawa sampai sekarang. Makanya saudara yang kekasih, kalau saudara nggak ngerti masalah kebohongan, kebenaran iblis itu bahaya. Karena iblis memelihara kebohongannya sampai sekarang ini. Dari zaman Adam dan Hawa, iblis memakai kebohongannya sampai sekarang. Dan banyak orang yang percaya dengan perkataan iblis yang bohong ini. Karena dia menjaga kebohongan ini ribuan tahun. Sehingga kebohongan ini menjadi kebenaran yang salah. Dan kebenaran yang salah ini akan membawa orang masuk ke dalam neraka. Dia merasa benar tapi salah. Informasinya dari iblis. Ini yang disebut kebohongan yang salah. Kalau saudara baca di dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-13, saya bacakan ya. 2 Korintus 11 ayat yang ke-13. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi iblis itu sudah punya anak buahnya, saudara yang kekasih. Anak buahnya iblis itu rasul-rasul palsu, pendeta-pendeta palsu. Khotbahnya bohong. Kalau iblis rajanya bohong, maka anaknya pun rajanya bohong. Di sini dikatakan sebab orang itu adalah rasul-rasul palsu. Rasul itu hamba Tuhan, tetapi hamba Tuhan yang dipakai iblis. Khotbahnya sesuai dengan keinginan iblis. Ya, hamba Tuhan yang percaya dengan kebohongan iblis itu dinamakan rasul-rasul palsu, atau kalau sekarang pendeta-pendeta palsu. Yang dia khotbahkan bukan sumbernya dari Tuhan, bukan dari iblis. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. Barang siapa yang sudah mengenal dia, tetapi dia tidak melakukannya, ia disebut pendusta. Ini adalah anak buahnya iblis. Apabila dia sudah mengetahui kebenaran, tetapi dia tidak mempraktekannya, ia disebut pendusta. Ini yang jadi masalah, saudara yang kekasih.
Banyak hamba Tuhan sudah tahu kebenaran, tapi tidak mau mempraktekannya. Dan hamba Tuhan ini dipakai iblis untuk menyuarakan suara iblis. Ya, jadi kebenaran iblis itu berbahaya bagi orang-orang Kristen. Bahkan orang hamba-hamba Tuhan pun terlibat masalah ini. Saya harus katakan apanya, rasul-rasul palsu itu berbicara hamba-hamba Tuhan yang mengikuti khotbahnya, mengikuti cara iblis, bohong. Hamba Tuhan yang berbohong itu berarti dia memberikan kebenaran dari iblis. Iblis kan tukang bohong. Jadi kalau khotbahnya yang tidak sesuai dengan Alkitab, berarti dia memberikan kebenarannya dari iblis. Sepertinya jalannya lurus, tapi ujungnya menuju kebinasaan. Itu yang dinamakan kebenaran dari iblis. Dan kalau kebenaran Tuhan, itu kita harus beli. Kalau saudara baca di dalam Amsal 23 ayat ke-23, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Jadi kebenaran Tuhan itu ada harganya, saudara yang kekasih. Saudara kalau ingin tinggal di surga, saudara harus membeli kebenaran Tuhan. Apa itu kebenaran Tuhan? Kebenaran saya sama kebenaran saudara pasti berbeda, ya. Ya kan? Kebenaran saya sama kebenaran saudara berbeda. Kebenaran saya sama kebenaran istri saya aja berbeda. Ya betul nggak? Dan kebenaran Tuhan sama kebenaran kita itu pasti berbeda, saudara yang kekasih. Dan kita disuruh beli kebenaran Tuhan. Supaya apa? Supaya kebenaran Tuhan itu yang membawa kita ke surga. Kebenaran saya nggak bisa membawa saya ke surga. Hanya kebenaran Tuhanlah yang bisa membawa kita ke surga. Apa itu kebenaran Tuhan? Saudara baca di dalam Roma 2 ayat yang ke-13. Saya bacakan. Ini adalah kebenaran Tuhan. Ya. Kebenaran Tuhan ini. Karena bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Jadi kebenaran Tuhan itu adalah orang yang menjalankan hukum Taurat. Dan itu harus kita beli. Kalau saudara ingin membeli kebenaran Tuhan, saudara harus mempraktekkan hukum Taurat. Nah, kenapa kita harus membeli kebenaran Tuhan? Karena di dalam kebenaran Tuhan itu ada kekudusan. Kalau saudara baca Roma 7 ayat yang ke-12, saya bacakan ya. Sebab hukum Taurat adalah kudus dan perintahnya itu juga adalah kudus, benar dan baik. Ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Jadi kebenaran Tuhan itu adalah kebenaran rohani. Dan kebenaran rohani itu adanya di hukum Taurat. Dan hukum Taurat itu dikatakan kudus, benar, baik, dan rohani. Dan kebenaran Tuhan inilah yang kita harus beli. Menjalankan hukum Taurat itu harus ada yang kita korbankan. Berarti kita beli. Orang yang menjalankan hukum Taurat itu harus ada yang dia bayar. Karena di dalam hukum Taurat itu banyak perintah-perintah Tuhan yang harus kita taati. Jadi kalau saudara membeli kebenaran Tuhan, berarti saudara mempraktekkan hukum Taurat. Ya, jelas ya. Inilah standar kebenaran dari Tuhan. Saya bacakan lagi ya. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintahnya juga adalah kudus, benar dan baik. Jadi di dalam hukum Taurat itu ada perintah Tuhan kepada manusia. Isi dari hukum Taurat ini yang harus kita praktekkan. Ya. Hukum Taurat mengatakan janganlah engkau berdusta. Itu harus kita beli. Ya. Di dalam hukum Taurat itu banyak aturan-aturannya. Kalau saudara ingin benar di hadapan Tuhan, saudara harus membeli kebenaran Tuhan, yaitu hukum Taurat.
Karena hukum Taurat itu yang menulis jari tangan Tuhan. Di dalam Keluaran 31 ayat 18 di situ dikatakan yang menulis hukum Taurat itu adalah jari tangan Tuhan. Jadi kalau saudara ingin benar di mata Tuhan, saudara harus membeli hukum Taurat. Bagaimana caranya kita membeli hukum Tuhan? Bagaimana caranya kita membeli kebenaran Tuhan? Dengan cara kita mempraktekkan hukum Taurat. Setelah kita mempraktekkan hukum Taurat, setelah kita membeli kebenaran Tuhan, maka kita ada harganya. Maka hukum Taurat itu masuk ke dalam hidup kita, maka di dalam hidup kita itu ada kekudusan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Bagaimana supaya hidup kita kudus? Dengan cara kita mempraktekkan hukum Taurat. Nggak ada cara lain. Ini yang dinamakan kebenaran Tuhan. Jadi kebenaran Tuhan itu harus kita beli. Kenapa kita harus membeli kebenaran Tuhan? Karena posisi kebenaran Tuhan itu berada di luar kita. Ya. Namanya beli berarti bukan punya kita. Saudara beli emas. Dan sebelum saudara membeli emas itu bukan punya saudara, betul nggak? Saudara mau beli emas nih, tapi saudara belum beli nih. Emas itu posisinya punya siapa? Punya yang jual. Setelah kita beli, maka emas itu punya kita. Begitupun kebenaran Tuhan. Selama saudara nggak berani membeli kebenaran Tuhan, maka kebenaran itu saudara nggak bisa miliki. Jadi kalau saudara ingin membeli kebenaran, mendapatkan kebenaran Tuhan, mau nggak mau, saudara harus membelinya. Yang namanya beli berarti harus ada yang dikorbankan. Betul ya? Jadi menjadi orang Kristen itu harus membeli kebenaran Tuhan. Ini yang dinamanya kebenaran Tuhan. Yang namanya beli itu berarti ada harga. Jadi kebenaran Tuhan itu ada harga, saudara yang kekasih. Harganya sangat mahal. Ya, kebenaran Tuhan itu kalau saudara baca di dalam Petrus ya, 1 Petrus 1 ayat yang ke 18 ya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-17 ya. Dan jika kamu ayat 18 saudara yang kekasih, 1 Petrus 1 ayat yang ke-18. Maaf, saya salah lihat ya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidup yang sia-sia yang kamu wariskan dari nenek moyang kamu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Berarti, kebenaran itu seperti apa ya namanya? Di sini dikatakan seperti darah Kristus. Mahal. Kebenaran Tuhan itu mahal. Tuhan memberikan kita kebenaran Tuhan. Seperti perbandingannya seperti darah anak domba yang mahal. Jadi kebenaran itu mahal sekali, saudara yang kekasih. Seperti darah anak domba Allah yang bisa menebus dosa kita. Jadi hukum Taurat itu mahal sekali. Dan itu ingin dijual sama kita. Tergantung kita. Kita mau beli nggak? Hukum Taurat itu datangnya dari sorga loh, saudara yang kekasih. Karena yang menulis tangan Tuhan. Tuhan kan datangnya dari sorga. Berarti hukum Tuhan itu, kebenaran Tuhan itu datangnya dari surga.
ingin dijual kepada manusia. Yang jadi permasalahan, saudara mau beli nggak tentang kebenaran Tuhan? Saya mau beli, saudara yang kekasih. Ada kesempatan saya untuk membeli kebenaran, saya beli. Karena apa? Karena kebenaran Tuhan inilah yang bisa membawa saya ke surga. Penting nggak saudara? Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Kebenaran Tuhan itu ada di dalam Roma 2 ayat 13. Bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Tuhan, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang dibenarkan. Jadi hukum Taurat itu adalah kebenaran Tuhan. Dan kebenaran Tuhan ini yang harus kita beli. Yang jadi masalahnya, saudara mau beli kebenaran Tuhan nggak? Kalau saudara nggak mau membeli kebenaran Tuhan, pada waktu saudara mati, saudara nggak bisa masuk surga. Karena kebenaran Tuhan itulah yang bisa membawa kita ke surga. Penting ya? Ini sangat penting. Jadi kalau saudara ingin membelikan kebenaran Tuhan, berarti saudara harus mempraktekkan hukum Taurat. Kembali lagi ke Taurat. Nah, ada satu lagi kebenaran manusia. Saudara baca di dalam Roma, ini adalah kebenaran manusia. Roma 2 ayat yang ke-10. Roma 2 ayat yang bentar ya, sebab ya. Maaf, Roma 3. Salah lihat. Roma 3 ayat yang ke-10. Saya bacakan. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Di sini dikatakan sangat singkat, padat, dan jelas. Roma 3 ayat yang ke-10. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Singkat, padat, jelas. Jadi kebenaran manusia itu nggak ada yang benar di mata Tuhan. Mungkin di dunia ini kebenaran manusia masih bisa dipakai lah ya. Tapi kebenaran itu nggak berlaku di surga. Ini sangat penting. Roma 3 ayat yang ke-10. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Kadang-kadang manusia itu ngomongnya seperti ini. Menurut gua, ini yang benar. Dan kebenaran manusia ini nggak berlaku, saudara, di surga. Saudara baca lagi di dalam Yesaya. Sebentar ya, Yesaya 64 ayat yang ke-6. Ini adalah kebaikan manusia. Kebaikan manusia ya. Bentar. Yesaya 64 ayatnya ke-6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Seperti daun dilenyapkan oleh angin. Ini adalah kebenaran manusia. Kebenaran manusia di mata Tuhan itu seperti kain kotor. Jadi kalau saudara ingin masuk surga, nggak bisa menurut kebenaran kita. Karena kebenaran kita itu seperti kain kotor. Jadi kalau saudara ingin masuk surga, saudara nggak bisa yang menilai bukan saudara. Karena penilaian manusia itu seperti kain kotor. Dulu menurut saya, sebelum saya kenal Yesus, itu merasa saya yang paling benar. Karena saya belum beli kebenaran. Setelah saya beli kebenaran, ternyata kebaikan saya, kebenaran saya itu tidak ada harganya di mata Tuhan. Kadang-kadang manusia itu kan sombong ya. Menurut saya ini yang benar. Padahal nggak benar. Yang benar itu menurut Tuhan. Beda ya, saudara yang kekasih.
menurut Tuhan dengan menurut kita itu berbeda. Kalau menurut Tuhan itu orang yang menjalankan hukum Taurat itu yang dibenarkan. Tetapi kalau menurut kita, menurut manusia, semau dia ngomong. Yang namanya menurut manusia ya semaunya manusia. Kalau manusia ngomong A ya A, tapi itu seperti kain kotor. Jadi kalau saudara ingin tinggal di sorga, nggak bisa memakai menurut kebenaran manusia. Kebenaran manusia di mata Tuhan itu seperti kain kotor. Makanya saudara harus belajar Alkitab. Baru saudara tahu mana itu kebenaran Tuhan, mana itu kebenaran iblis, mana itu kebenaran manusia. Kebenaran manusia tidak berlaku di dalam surga. Saya ingin katakan kebenaran Tuhan adalah menjalankan hukum Taurat. Roma 2 ayat 13. Bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Tuhan. Itu ada kata Tuhan tuh. Tetapi orang yang melakukan hukum Taurat lah yang dibenarkan. Jadi kalau saudara ingin membeli kebenaran Tuhan, mau nggak mau, saudara harus menjalankan hukum Taurat. Karena hukum Taurat inilah yang dikatakan benar di mata Tuhan. Saudara yang kekasih, kalau kita melihat gereja di sekarang ini, yang dipakai bukan kebenaran Tuhan. Kita harus jujur. Gereja di akhir zaman, itu yang mereka pakai standar kebenarannya bukan standar kebenaran Tuhan. Standar kebenaran organisasi. Gak enak saya ngomongnya. Menurut organisasi saya, yang benar ini loh. Ini loh. Ini loh. Bukan menurut Tuhan lagi. Saudara perhatikan di dalam gereja-gereja. Yang ditegakkan bukan kebenaran Tuhan. Kebenaran organisasi. Gereja sudah meninggalkan kebenaran Tuhan. Gereja sudah meninggalkan kebenaran Tuhan. Saya harus katakan ini. Karena ini menyangkut sorga dan neraka. Dan tugas saya untuk menceritakan. Di akhir zaman ini, gereja tidak menegakkan kebenaran Tuhan. Yang ditegakkan kebenaran organisasi. Sehingga apa yang terjadi? Pendeta ini sama pendeta ini ribut. Saling membenarkan diri sendiri. GBDI merasa dia paling benar. GBI merasa dia yang paling benar. Katolik merasa dia yang paling benar. Padahal semuanya nggak benar. Yang benar itu kebenaran Tuhan. Betul nggak? Betul nggak? Yang benar kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan itu harus kita beli. Sekarang ini gereja nggak mau membeli kebenaran Tuhan. Dia meninggalkan kebenaran Tuhan. Sehingga apa yang terjadi di dalam gereja yang ada hanya kebenaran manusia. Apa benar gereja itu sudah meninggalkan kebenaran Tuhan? Kebenaran Tuhan tadi kita baca ya, tadi di dalam Roma 2 ayat yang ke-13, bahwa orang yang menjalankan hukum Taurat itu adalah yang benar di mata Tuhan. Di mata Tuhan adalah orang yang menjalankan hukum Taurat. Di mata Tuhan ya. Tetapi sekarang ini di mata pendeta yang menjalankan hukum Taurat itu nggak benar. Saya menjalankan hukum Taurat, saudara yang kekasih, karena saya ingin benar di mata Tuhan. Tetapi banyak pendeta yang menyalahkan saya. Fit, lu itu sesat karena menjalankan hukum Taurat. Ya urusan dialah. Saya harus memegang Alkitab, saudara yang kekasih. Karena Alkitab ini udah pasti benar. Apakah gereja sekarang menegakkan kebenaran Tuhan? Kita baca di dalam Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 53. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat Tuhan. Aku menjadi gusar terhadap orang fasik yang meninggalkan Taurat Tuhan. Aku marah karena orang fasik meninggalkan Taurat Tuhan. Saya ingin tanya kepada saudara yang kekasih yang tadi kita katakan. Hukum Taurat itu adalah benar di mata Tuhan. Di dalam Roma
2 ayat yang ke-13. Bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Tuhan, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat yang dibenarkan. Itu firman Tuhan yang katakan ya. Tetapi Tuhan mengatakan lagi, ada orang yang meninggalkan hukum Taurat. Kalau orang meninggalkan hukum Taurat, berarti dia meninggalkan kebenaran Tuhan. Gereja yang meninggalkan hukum Taurat, berarti dia meninggalkan kebenaran Tuhan. Dia membuang hukum Tuhan. Dia membuang kebenaran Tuhan. Saudara perhatikan, gereja-gereja yang membuang hukum Tuhan, gereja-gereja yang membuang kebenaran Tuhan, saudara perhatikan, mereka berbuat dosa, tapi nggak merasa berbuat dosa. Saudara perhatikan, gereja-gereja yang meninggalkan kebenaran Tuhan. Perhatikan, mereka saling berantem. Menurut gua, ini yang paling benar. Menurut gua, saudara aja perhatikan khotbah-khotbah Pak Eratus, Pendeta Eratus, doktor itu. Saudara perhatikan khotbahnya. Gilbert Lumendong, saya harus ngomong orangnya ya, supaya jelas. Dan pendeta-pendeta besar, apakah mereka menegakkan kebenaran Tuhan? Banyak pendeta nggak mau menegakkan kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan disingkirkan menjadi kebenaran diri sendiri, kebenaran organisasi. Ngeri, saudara yang kekasih. Kalau saya lihat khotbah-khotbah pendeta di akhir zaman, pendeta-pendeta yang sekarang ini saya dengar khotbahnya, ngeri saya dengarnya. Kenapa? Karena mereka membuang kebenaran Tuhan. Membuang kebenaran Tuhan itu berarti dia membuang hukum Taurat. Meninggalkan hukum Taurat. Kalau hukum Taurat sudah ditinggalkan oleh gereja, bercerai nggak apa-apa. Ya, tentang pernikahan nih. Berzina nggak apa-apa. Berbohong nggak apa-apa. Karena apa? Karena kebenaran, standar kebenaran Tuhan sudah diganti. Sudah diganti dengan kebenaran pendeta. Menurut pendeta A, cerai nggak apa-apa. Menurut pendeta A, berbuat dosa nggak apa-apa. Karena manusia nggak ada yang sempurna. Ini banyak terjadi di dalam gereja. Kalau jemaat berbuat dosa, jemaat pendetanya tenang aja. Karena mereka tidak memakai kebenaran Tuhan. Saudara perhatikan kalau jemaat berbuat dosa, pendetanya enjoy aja. Karena mereka tidak memakai standar kebenaran Tuhan. Kalau gereja memakai standar kebenaran Tuhan, maka di dalam gereja itu banyak sekali peraturan-peraturan Tuhan. Ya, saya ingin katakan apa adanya, gereja di akhir zaman tidak menegakkan kebenaran Tuhan. Yang ditegakkan kebenaran organisasi. Kalau saudara dekat dengan organisasi, maka saudara akan dirangkul. Ya, dipakai saudara. Tetapi kalau saudara dekat dengan aturan Tuhan, saudara dibuang. Saya ingin menegakkan kebenaran Tuhan. Menegakkan hukum Taurat. Tetapi saya disingkirkan oleh gereja-gereja. Ya nggak masalah. Hamba Tuhan, gereja menyingkirkan saya, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai Yesus yang menyingkirkan saya. Karena kalau saya meninggal, yang bawa saya ke sorga adalah Yesus, bukan organisasi gereja. Ya kan? Saya kalau meninggal nih, yang membawa saya ke sorga itu kebenaran Tuhan, bukan kebenaran organisasi. Kebenaran organisasi tidak bisa menyelamatkan kita. Yang bisa menyelamatkan kita adalah kebenaran Tuhan. Maka di dalam Amsal 23 ayat 23, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Kenamanya kita beli harus ada pengorbanan toh. Nah, pengorbanan kita apa? Yaitu menjalankan hukum Taurat. Mahal nggak hukum Taurat? Mahal. Saya kalau sudah nikah nggak boleh cerai, nggak boleh berzina, nggak boleh maling, nggak boleh nipu, nggak boleh banyak macam. Nah, itu harus kita beli. Dan kalau kita beli kebenaran ini, maka kebenaran ini yang bisa membawa kita ke surga.
Tapi kalau saudara nggak mau beli kebenaran Tuhan, saudara mati, maka saudara tidak mendapatkan surga. Karena karena surga itu didapat dengan cara kita membeli kebenaran Tuhan. Selama saudara nggak mau membeli kebenaran Tuhan, saudara keburu mati, maka saudara nggak bisa tinggal di surga. Saya harus katakan apa adanya, gereja sekarang ini nggak mau menegakkan kebenaran Tuhan. Yang ditegakkan kebenaran organisasi. Atau yang ditegakkan kebenaran menurut pendetanya. Jujur, sekarang saya ingin tanya kepada saudara. Sudah banyak orang-orang Kristen yang meninggal, toh? Ya kan? Bahkan pendeta-pendeta sudah banyak yang meninggal. Kalau mereka tidak ada kebenaran Tuhan, kira-kira mereka tinggal di mana? Kalau menurut Alkitab, orang yang nggak benar di mata Tuhan, kalau dia meninggal, nggak bisa masuk surga. Saudara mikir, saudara mau beli kebenaran Tuhan, atau kebenaran pendeta, atau kebenaran organisasi. Itu menentukan kita masuk surga atau enggak. Kalau saya membeli kebenaran Tuhan, bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Tuhan, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat lah yang dibenarkan. Ini yang saya beli. Bayarnya mahal, dikucilkan oleh gereja. Saya 34 tahun jadi hamba Tuhan. Dikucilkan oleh gereja-gereja. Karena menjalankan hukum Taurat. Karena membeli kebenaran Tuhan. Mahal nggak? Mahal. Mahal. Setahu saya seperti itu. Saya ngalamin, saudara yang kekasih. Kalau saya nggak ngalamin, saya nggak tahu. Jadi saudara yang kekasih, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Saya nggak mau menjual kebenaran Tuhan. Saya sudah beli, saya sudah berkorban, saya sudah dikucilkan. Nggak masalah. Yang penting saya kalau meninggal, saya diterima Tuhan di surga. Untuk apa kita diterima di dalam gereja, tetapi kita ditolak Tuhan? Untuk apa kita disayang pendeta, kalau kita dibenci Tuhan? Betul nggak saya ngomong? Lebih baik dibenci manusia daripada dibenci Tuhan. Ini saya ingin katakan apa adanya. Saya sebagai hamba Tuhan harus memberitakan kebenaran Tuhan. Dengarnya nggak enak, tapi ini kebenaran Tuhan. Hidup hanya sekali. Selama saudara tidak berani membeli kebenaran Tuhan, saudara nggak mendapatkan surga. Jangan hanya bermodal percaya saja masuk surga. Mujizat masih ada. Kita diselamatkan karena kasih karunia, tapi nggak mau beli kebenaran. Alkitab mengatakan Amsal 23 ayat 20. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Kalau saudara kurang ngerti masalah ini, saudara bisa hubungi saya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Berbicara tentang kebenaran. Ajari kami membeli kebenaran Engkau Tuhan, supaya kami bisa diterima Engkau di surga setelah kami meninggal dunia ini. Tuhan Yesus, berkati orang yang mendengar YouTube saya, dan berkati juga saya yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.